Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mahasiswa yang sangat saya banggakan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah Ramadan dan juga Idul Fitri. Dan sebelum saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua masih diberikan kemudahan dan juga kesempatan untuk terus belajar dan terus beribadah oleh Allah SWT dan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan untuk terus selalu beraktivitas walaupun dalam kondisi PSBB dan juga dengan ujian berupa penyakit COVID-19. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai membran bioreaktor. Sesuai dengan schedule perkuliahan pada hari ini adalah presentasi per kelompok mengenai membran bioreaktor dan juga oxidation ditch. Itu baik untuk kelas PIPAL D dan E. Oke, setelah saya cek untuk beberapa kelompok yang telah melakukan mengupload tugas videonya dan telah saya memberikan komen, ada beberapa kelompok yang seperti di kelompok C itu mengenai audio-nya masih ada beberapa desain yang masih belum lengkap, dan di kelompok di kelas D itu juga ada kelompok kelompok MBR yang desainnya masih sangat minim sekali. Jadi saya harapkan untuk semuanya bisa melengkapi. Dan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan juga teori penting dari membran bioreaktor. Dan nanti di video selanjutnya mengenai OD. Oke, membran bioreaktor ini adalah referensi saya gunakan. Silakan bisa untuk diakses atau dilihat referensi atau teori lebih lengkapnya itu di bagian di buku McAfee Eddy. Babnya sebenarnya saya salah babnya, dan juga di buku Wang Lawrence yang berjudul Handbook of Environmental Engineering Advanced Molecular Process Chapter 4. Oke. Konsep dasar dari MBR adalah membran bioreaktor ini merupakan modifikasi dari konsep pengolahan suspended solid, suspended grow, atau juga dikenal dengan istilah activity sludge process atau ASP. Yang mana ini adalah MBR ini menggabungkan konsep pengolahan air limbah secara suspended solid dengan terakhirnya adalah menggunakan membran untuk proses penyaringan atau filtrasi air yang telah bersih. Sehingga air yang telah bersih seharusnya di ASP itu akan diolah di bagian secondary clarifier, akan tapi di sini disaring menggunakan membran. Nah, hasilnya memang lebih jauh, lebih baik menggunakan membran karena kualitasnya akan lebih baik. Biasanya konsentrasi effluent BOD, COD, TSS-nya itu lebih rendah daripada kualitas effluent dari proses pengolahan active sludge process. Yang kedua, ada pasti menggunakan media membran untuk proses filtrasi dan membutuhkan proses biologis pada tahap awal dan juga menggunakan proses penyaringan fine screening untuk mengurangi kadar solid yang sangat kecil, sangat kecil sekali ukurannya. Dan juga di sini dapat mengolah pengolahan yang beban pengolahan yang besar. Karena apa? Di sini akan menggunakan sludge yang cukup besar, yaitu hingga 20.000 ml sludge yang dibutuhkan dalam proses biologis pada tahap biologisnya. Dan juga dengan adanya pengurangan tidak dibutuhkannya lahan untuk secondary clarifier, maka lahannya pun akan lebih sedikit dibandingkan dengan proses active sludge biasa. Nah, ini adalah gambaran dari proses perbedaan antara proses active sludge pengolahan active sludge proses dengan membran bioreaktor. Nah, untuk proses pengolahan active sludge pengolahan active sludge proses ini adalah bagian atas. Yang biasa, sini ada tangki aerasi dan sini ada
bak clarifier kedua untuk memisahkan serat yang telah diproduksi. Nah, sedangkan untuk MBR bedanya adalah di sini bagian ini kita ganti dengan menggunakan membran. Sehingga dengan luas tangki yang begitu besar untuk secondary coil, kita hanya butuhkan ruangan kecil untuk meletakkan membran untuk proses filtrasinya. Dan di sini hasilnya juga jauh lebih sedikit. Dan juga hasil selatnya juga lebih sedikit, yang mana selat yang di dalam untuk yang ISP itu jumlah selatnya banyak dan juga harus recycle, tapi juga ada kelebihan selat yang akan dibuang. Akan tapi di sini MLS itu jauh lebih besar karena hampir selat yang dihasilkan di sini itu dikembalikan masuk ke bioreaktor dan sebagian kecil sekali yang akan dibuang ke secondary pengolahan / treatment. Nah, untuk membran bioreaktor di sini ada diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah submerged membran bioreaktor atau internal modul, yang mana membrannya itu langsung dicelupkan ke dalam tangki aerasi atau bak aerasi. Nah, biasanya juga tambahan, terkadang dalam proses peletakan desain dari MBR ini bisa diletakkan di berbagai cara. Tidak hanya di bagian, bisa diletakkan di bagian tangki aerobik, ada letakkan di mana letakkan setelah tangki aerasi, kemudian di sini ada tangki aerasi, tangki anoksik, tangki aerasi, baru MBR-nya. Nah, untuk peletakannya juga bisa letakkan submerged ini, kita rendam, kita celupkan ke dalam tangki aerasi, dan nanti akan ada pompa untuk menyedot air yang telah bersih dan sehingga sini tertahanlah si partikel dan juga selat di sini. Sedangkan konsep yang kedua adalah external modul, yang mana di sini membrannya itu diletakkan di luar dari tangki aerasi. Sehingga di sini kita menggunakan pompa untuk memompakan. Ada di sini untuk peletakan eksternalnya ada dua. Ada yang diletakkan di dalam satu ruangan tangki juga, atau langsung dimasukkan ke dalam modul membrannya airnya. Nah, sehingga sini kita lihat untuk membran ini sudah pasti dibutuhkan bak aerasi atau bak pengolahan biologis pertama untuk proses pengolahan biologisnya, sehingga proses membrannya hanya penyaringannya saja. Nah, pasti karena sini kita membutuhkan penyaringan, berarti kita butuhkan pompa dengan tekanan yang kuat agar airnya tersebut bisa melewati membran. Dan perlu diingat, membran ini memiliki ukuran pori yang sangat kecil sekali. Biasanya itu porinya adalah ukuran mikro, di bawah dari 1 mikro. Karena apa? Di sini diharapkan itu semua bakteri di sini, bakteri dan juga partikel solid di sini bisa tersaring. Nah, ukuran bakteri terkecil itu adalah sekitar 1 mikrometer. Sehingga di sini diameter ataupun pori dari membran itu minimal di bawah dari 1 mikrometer atau ukuran nano rata-rata. Oke. Nah, di sini adalah konsep proses membran bioreaktor. Jadi ada dua konsep proses penyaringan dalam membran bioreaktor. Yang pertama adalah pada membrannya, ini adalah membrannya. Jadi membrannya itu diisap, airnya akan diisap masuk ke dalam membran, sedangkan padatannya akan tersaring di permukaan membran bagian terluar, dan airnya akan masuk ke dalam membran menjadi filtrat dan akan dikirim menuju ke proses lanjutan seperti diinfeksi. Nah, pada di sini bahwasanya laju, di sini ada flux, ini laju penyaringan, tingkat laju penyaringan airnya dibanding dengan waktu. Sehingga semakin lama waktu penyaringan si membran, maka semakin besar pula filter cake yang akan dihasilkan. Nah, sini kita butuhkan proses untuk backwash atau proses membersihkan dari membrannya. Kita bisa backwash dan juga tambahan menggunakan zat kimia seperti citric acid, menggunakan klorin dan yang lainnya.
Yang jenis yang kedua adalah cross flow filtration. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini air limbahnya kita masukkan ke dalam membran, ke dalam holo tengah-tengah membrannya dimasukkan. Kemudian, nah sini nanti akan dimampetkan sehingga ada tekanan di dalam membran tersebut. Nah, tekanan tersebut akan memaksa airnya akan akan keluar melalui pori-pori membrannya ini. Masuk ke pori-pori membrannya ini, sedangkan padatan atau filter kitnya akan ter-attach atau akan terakumulasi di dinding bagian dalam si membran. Ini membrannya, ini membran juga, sehingga di sini seperti lingkaran, sehingga airnya akan keluar melalui pori-pori ini. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingan antara flux lama penyaringan, proses jumlah air yang disaringkan dengan jumlah waktu penyaringan, semakin lama waktu penyaringan maka akan semakin tebal pula waktu penyaringan. Benar sama dari proses yang dead atau static filtration ini. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwasanya proses dari MBR ini ada dua proses minimal. Yang pertama adalah memisahkan antara air dengan padatan atau solid atau sludge yang ada dalam tangki aerasi. Yang kedua adalah sludge yang tertahan di permukaan membran ini akan dikembalikan masuk ke proses biologis tadi. Nah, sedangkan untuk pemanfaatan membran ini sendiri bisa kita taruh atau letakkan sebagai tertiary treatment, baik itu di pengolahan biologis atau sludge konvensional ataupun pengolahan biologis lainnya, atau sebagai karena tertiary treatment adalah konsep tambahan untuk proses pengolahan biologis seperti untuk proses reclaim water. Oke, ini merupakan layout dari membran bioproses. Nah, yang terpenting yang membedakan dari membran bioreaktor dengan aktivitas konvensional tadi adalah masing-masing menggunakan proses pre-treatment dan juga primary treatment. Sini ada proses pre-treatmentnya, ada penyaringan coarse screening, ada grit removal, ada fat and oil grease removal, dan juga ada primary clarifier. Nah, akan tapi untuk membran bioproses di sini ada tambahan fine screen, sehingga di sini diharapkan partikel-partikel yang berukuran di antara partikel yang berukuran sekitar di atas 1 mikro antara 63 mikro sampai 1 mikro itu bisa disaring di sini. Sehingga sisanya di sini akan dipisahkan antara sludge yang dihasilkan juga bakteri-bakteri yang tumbuh pada proses pengolahan biologis nantinya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk yang ini jenis yang submerged membran bioreaktor, di sini kita lihat di sini ada udara yang dihembuskan di proses aerasi. Ini akan membantu untuk melepaskan sebagian dari cake yang tidak kuat melekat pada surface permukaan si membrannya. Sehingga di sini diharapkan proses filtrasi di sini masih bisa berjalan, dan diharapkan di sini membran bioreaktor ini bisa menyaring air dengan baik. Nah, akan tapi di sini yang perlu diingat adalah akan ada masa di mana membran tersebut akan clogging, dan itu kita wajib untuk melakukan kegiatan pembersihan atau dilakukan backwash, dan juga tambahan dengan penambahan beberapa zat kimia seperti klorin, citric acid, dan lainnya untuk proses pembersihan si membrannya. Nah, sehingga di sini kita lihat dalam proses pengolahan membran ini, di sini kita membutuhkan beberapa pompa-pompa yang digunakan untuk menyedot air yang akan masuk melalui membran. Sehingga di sini memiliki tekanan cukup besar. Oke. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari membran bioreaktor ini, yang pasti kelebihannya adalah memiliki kita hanya membutuhkan luas lahan yang lebih sedikit, karena hanya membutuhkan
unit pre-treatment, primary treatment, dan tambahan proses fine screening dan juga membran pengolahan aerasi dan anoksik untuk proses biologis, baru pengolahan membran bioreaktornya. Nah, hasil kualitas efluentnya juga sangat tinggi, lebih tinggi daripada after such proses dan tidak membutuhkan secondary clarifier, dan produksi slotnya lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena sebagian slot yang tertahan tadi, yang ataupun menjadi cake pada filtration cake pada membran itu akan dikembalikan masuk ke proses pengolahan biologis. Dan juga perlu diingat di sini bahwasanya konsentrasi MLSS-nya yang dalam aerasi pun juga sangat tinggi, sehingga antara range 10.000 hingga 20.000 mg per liter. Hingga di sini sebagian sludge yang tersisihkan di membran itu bisa dikembalikan masuk ke proses. Dan juga waktu tinggal sludge di sini juga cukup lama, sehingga 30 harian. Dan sini kita menggunakan sistem otomasi karena kita menggunakan pompa dan juga proses penyaringan filtrat menggunakan membran, sehingga kita butuhkan kita hanya membutuhkan sedikit orang yang bisa mengolahnya. Dan juga sini lebih sedikit dari polusi seperti emisi udara, menimbulkan bau, sehingga estetikanya lebih baik. Dan kekurangannya adalah membran di sini karena ini ada proses filtrasi, maka kita akan melakukan kegiatan pembersihan yang disebutkan oleh proses fouling atau penyumbatan tadinya. Nah, penyumbatan ini akan membutuhkan zat kimia yang cukup mahal dan juga pengolahan zat kimia nantinya ketika membersihkan si membran nantinya. Kemudian ada berpotensi jika tekanan dalam membran cukup tinggi akan berpotensi untuk membran tersebut menjadi robek, sehingga kita harus menyiapkan cadangan membran untuk proses pengganti proses dalam membran nantinya. Dan juga biaya dalam instalasi membran ini cukup mahal, dan juga biaya operasi dibutuhkan juga mahal. Karena apa? Karena dalam proses pembuatan membran itu sendiri juga mahal. Yang kedua, proses operasi kita membutuhkan pompa dan tangki aerasi yang cukup baik untuk proses sirkulasi udara, dan juga proses untuk menarik atau menyedot air masuk ke dalam membran, sehingga sini kita membutuhkan pompa dengan daya yang cukup besar. Nah, di sini ada beberapa kriteria desain yang wajib kita perhatikan dalam mendesain membran bioreaktor. Sini ada yang dari buku KFED, ini adalah tambahan untuk perbandingan antara aktivitas konvensional dengan membran bioreaktor. Nah, di sini untuk yang membran bioreaktor, sini ada laju penyaringan, itu diperkirakan sekitar 25 hingga 46 meter persegi per hari. Atau bisa juga kita jadikan dibagi dengan 1000 menjadi meter kubik, jadi 0,25 hingga 0,46 meter kubik per meter persegi per hari tingkat laju fluxnya. Dan juga membran pressure-nya antara 7 hingga 65 kPa, dan charge adhesion time-nya antara 5 hingga 20 hari. MLSS yang dibutuhkan antara 8 hingga 10 ml, dan MLVSS-nya adalah 6.000 hingga 8.000 dengan waktu tinggal antara 4 hingga 6 jam. Nah, sini kita lihat bahwasanya waktu tinggal ini hampir sama dengan waktu tinggal untuk proses active sludge. Nah, waktu tinggal di sini biasanya digunakan untuk mendesain dimensi dari tangki biologisnya atau tangki aerasi dan juga tangki anoksik jika dipakai. Nah, biasanya dalam pengolahan membran bioreaktor ini ada dua tangki yang digunakan. Pertama, tangki anoksik dan tangki oksik atau tangki aerobik. Kenapa ada dua? Nah, memang tidak diwajibkan untuk menggunakan keduanya, boleh salah satu atau minimal menggunakan tangki aerasi, karena tangki anoksik ini digunakan untuk proses pengolahan nitrogen, proses pengolahan untuk mengolah nitrat yang dihasilkan dalam proses pengolahan nitrogen itu menjadi denitrifikasi menjadi gas, sehingga jumlah konsentrasi nitrat dan nitrit yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan hanya menggunakan proses pengolahan aerobik saja. Nah, kemudian sini untuk yang
desain yang lainnya itu kita bisa lihat di sini kita untuk membran bioreaktor membutuhkan fine screening sekitar 1 hingga 3 mili. Kemudian jadi fine screeningnya cukup kecil 1 hingga 3 mili, bukan maaf ya tadi bukan untuk yang mikro. Jadi 1 mili cukup kecil sekali. Kemudian reaktor volume reaktornya juga lebih kecil karena hanya membutuhkan tangki aerasi saja atau gabungan tangki aerasi dan tangki anoksik, dan jumlah konsentrasi MLS sama lebih besar, dan rasio recycle saatnya itu jauh lebih besar, itu antara 300 hingga 500% dari jumlah influen dari debit influennya. Dan untuk proses pengolahan dan filtrasinya ini menggunakan yang membran bioreaktor menggunakan membran bioreaktor tank, yang untuk aktivitas menggunakan secondary clarifier. Nah, sini ada perhitungan sederhana yang wajib digunakan untuk menghitung berapakah flux dari membran yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan lihat, di sini ada rumusnya. Untuk menghitung flux laju penyaringan laju proses filtrasi membran, itu adalah flow dibagi dengan total area membran. Sehingga di sini total area membran ini kita bisa dapatkan untuk menghitung berapakah luas membran yang kita butuhkan nantinya. Oke. Dan juga tingkat permeability. Nah, tingkat permeability ini sangat penting digunakan untuk memperkirakan kira-kira seberapa besarkah tekanan yang ada dalam membran, sehingga kita bisa mencegah untuk terjadinya proses kerusakan dalam membran atau terjadinya kerusakan berupa robeknya membran ketika proses penyaringan nantinya. Nah, sini adalah tahapan desainnya. Pertama kita harus menentukan dulu luas area membrannya dan menentukan tingkat permeabilitas membran, dan kita menentukan dimensi tangki anoksik dan tangki aerobik, atau kita menggunakan salah satu, bisa juga hanya menggunakan tangki anaerobik saja, dan hitung data desain seperti HRT, mass loading rate, loading rate di membran, dan food per mikroorganisme dan lain-lainnya, dan juga termasuk juga kita menghitung berapakah jumlah produksi sludge dari proses degradasi organik dan degradasi nitrogen, atau menggunakan tangki anoksik kita juga akan menghitung berapakah jumlah sludge yang dihasilkan dari proses perubahan nitrat menjadi gas nitrogen. Yang menghitung kebutuhan udara atau oksigen untuk kebutuhan untuk degradasi organik dan juga nutrien, dan menghitung berapakah volume sludge yang tertahan dari membrannya, dan terakhirlah menghitung neraca massa pada proses pengolahan tangki aerasi nantinya. Oke, itu saja untuk teori dalam konsep teori dari membran bioreaktor ini. Dengan untuk proses desainnya untuk sudah cukup bagus yang disampaikan oleh kelompok membran bioreaktor di kelas E, sudah cukup bagus. Bisa ditambah, dan hanya tinggal tambahan beberapa hal-hal kecil lainnya. Mungkin dari saya, semoga bermanfaat dan bisa digunakan dan juga bisa digunakan untuk proses desain tubes nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.